Kita berhenti paling maksimal setengah 12 ya, karena saya harus ke Polda ini sebentar lagi. Sekarang banyak orang bersalaman dengan apa ini? Ini mohon maaf ya, bukan tulisannya yang tidak jelas, sayanya yang kurang bisa membaca dengan baik ya. Saya simpan sebentar ya. Tulisannya jelas. Saya ambil salah satu dari dua pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan hadis qudsi? Hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lafadznya dari Nabi tapi maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan kalimat qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya berikan contoh hadis qudsi. Misal di Sunan Abu Daud itu dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Beliau hafal 500.000 hadis dengan sanadnya. Lunak sekali lisannya menyebutkan hadis. Dulu ada, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dulu ada nabi yang tangannya mudah melunakkan besi. Dikenal dengan Nabi Daud. Maka manusia ini lisannya mudah melunakkan hadis, maka disebut oleh beliau dengan Abu Daud. Kalau ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. 1.800 hadis khusus dituliskan masalah fikih saja, tentang taharah, tentang salat, tentang puasa. Hadis yang dituliskan dengan susunan fikih disebut dengan sunan, maka dikenal dengan Sunan Abu Daud. Isinya 4.800 hadis, ada 15 hadis qudsi di dalamnya. Hadis qudsi yang kedua nomor hadis 649 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan misalnya. Ya, Nabi menyampaikan qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada hak hambaku, ada hak aku di situ dari hambaku. Nah, ketika kalimat hadis yang mengatakan qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, menyampaikan kalimat, lafaznya disampaikan oleh Nabi, maknanya dari Allah, itu yang disebut dengan hadis qudsi. Di Allah sendiri yang seketika mengatakan pada Nabi, sampaikan seperti ini. Jelas? Apa bedanya dengan Quran? Kalau Quran semua lafaznya itu dari Allah. Nabi nggak boleh dibacakan setiap hurufnya berpahala. Tapi hadis tidak. Jadi kalau antum baca hadis, diamalkan baru ada pahala. Dipelajari ada pahala. Tapi Quran setiap hurufnya berpahala. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Baik. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, dia dapat 10 kebaikan setiap satu hurufnya. Walam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Al-Qur'an antum baca alif lam mim, dapat berapa? Baik, ada 30 kebaikan kurang lebih. Hadis tidak. Tidak. Kecuali pahala belajarnya dan pahala mengamalkannya. Jelas di sini? Baik. Tapi hadis qudsi itu lebih kuat derajatnya dibandingkan dengan hadis biasa. Jadi kalau antum menemukan hadis qudsi, cepat amalkan isinya karena posisinya lebih kuat dibandingkan dengan hadis biasa. Allah taala a'lam bissawab.